Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliyan wa lam yazal fi'alahu sahiya. Qudratun min bahri nutihi tamla'ul ardu rayya. Wa nadawtum bi aini rahmatihi tusawwirul akhirah wa dunya. Al-jannatu liman ata'ahu walau abdan habsyiya, wa naru liman asahu walau syarifan huwasyiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan taj'al lana husran fil jannati 'aliyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la ra'aitahu wajhal qamariyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bukratan wa asya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya sangat agungkan, saya memuliakan para alim ulama sam'an wa ta'atan dhahiran wa batinan. Yang saya hormati para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati segenap pengurus lembaga Pondok Pesantren Nahdlatul Subhan, para bapak ibu wali santri yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga dari besarnya berkah nikmat rahmat Allah kita masih bisa diberi bernafas dengan baik sampai pada malam hari ini. Juga kita oleh Allah digerakkan untuk hadir bersama dalam rangka penutupan kegiatan Pondok Ramadan di Pondok Pesantren Nahdlatul Subhan. Harapan kita tentu mudah-mudahan hadirnya kita semua ini tercatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikut-pengikut beliau, para bapak ibu wali santri yang saya hormati. Kalau kita merenungkan, di dalam waktu ini sangat cepat sekali. Seakan-akan kita baru kemarin itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, tapi dengan tidak dirasakan malam ini sudah malam ke-20. Apakah ini yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW? La takunu syahru hatta yatabaraka zaman wa takunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal jum'ati wa takunu jum'atu kal yawmi wa yakunu al-yawmu kasyahati wa takunu syahru birmatil minan nar. Artinya, kata Rasulullah SAW, hari kiamat tidak akan pernah terjadi, sehingga perbedaan waktu itu sangat cepat sekali, sehingga ukuran 1 tahun itu sama dengan ukuran 1 bulan. Waktu 1 bulan itu, kata Rasulullah, sama dengan 1 Jumat, 1 pekan, dari cepatnya. Nah, waktu 1 Jumat itu dari depan seakan-akan sama dengan 1 hari. Nah, waktu 1 hari ini sama dengan waktu 1 jam. Nah, 1 jam ini saking cepatnya, kata Rasulullah SAW, itu ibarat batang korek api yang dibakar. Jadi makin akhir zaman, makin beredar waktu sangat cepat. Jadi mari
kita sangat mawas diri dan berhati-hati. Namun harapan kita mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan yang termaktub pada hadis Nabi Muhammad SAW, man hadar majlisal ilmi fi Ramadan katabahullah bi kulli qadamin ibadat sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hadir ke majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah berkenan memberikan pahala setiap satu langkah kaki sama dengan ibadah satu tahun, dan nanti bersamaku di bawah aras Allah. Kita tahu nanti setelah yaumul qiyamah tidak ada tempat berteduh, seakan-akan matahari terjunkan dari kepala manusia, terkecuali di bawah teduh aras Allah. Nah, barang siapa berada di naungan aras Allah akan tidak menemukan teriknya panas matahari di masa itu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termaktub dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Para wanita santri yang saya hormati, mari dalam pertemuan ini kita tingkatkan keimanan kita. Iman ini bisa lemah, bahkan bisa sempurna. Iman bisa kuat apabila diimbangi dengan amalia ibadah di sisi Allah. Lah kenapa? Karena kita dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumussyam itu ada di antara kalimat ya ayyuhalladzina amanu dengan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi proses pelaksanaan ibadah puasa bisa mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, harus imannya dipelihara dengan baik, harus imannya diperkuat. Semakin kita perkuat keimanan, semakin kita dapat la'allakum tattaqun. Nah, kenapa? Karena ibadah puasa ibarat pintunya ibadah. Kata Rasulullah SAW, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Bagi setiap sesuatu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah berpuasa. Nah, kenapa? Ada seorang ulama bernama Imam Zubaidi dalam kitabnya Ithafus Sa'adatil Muttaqin, syarah dari kitab Ihya Ulumuddin, itu mengomentari hadisnya Nabi Muhammad SAW ini. Kata beliau, fa innahu yasbitna wa kana sababan li isbaqin nur 'alal qalbi hatta yanshari hasfadru wa tahsulul gharbatu fiha. Kata Imam Az-Zubaydi memberikan tafsir hadis tersebut, dikarenakan puasa itu dapat menjernihkan pikiran, dan salah satu penyebab untuk masuknya sinar cahaya keimanan langsung dalam hati, sehingga hati menjadi lega, hati menjadi lapang, lalu timbullah hasrat keinginan tinggi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa bulan puasa setiap harinya tidak tiap tahun datang? Semestinya berubah manusia, semakin tahun semakin baik. Kalau kita kembali kepada ibadah puasa, puasa ini kan kata ulama as-sawmu al-amilul barizu li'ihdatin ilabin wa tahawulin bin nafsiyati minas sajilal hasani wa minal hasanil khairin minkum. Ibadah puasa adalah pendorong yang paling menonjol untuk terjadinya perubahan dalam kejiwaan. Yang jelek berubah menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa tidak ada akar? Manusia tidak mampu berubah. Nah, ini kelemahan iman. Jadi mari iman ini kita jaga dengan baik, kita sempurnakan dengan baik, kita pupuk dengan ibadah-ibadah yang ternilai ibadah di sisi Allah. Kalau tidak, nanti iman kita melemah. Kalau saya tanya kepada hadirin yang hadir, apakah kalian pasti menjawab beriman? Dipastikan. Kalau saya tanya apakah beriman, pasti jawabnya beriman. Nah, iman ini membutuhkan tertib.
Seandainya nanti kita pulang setelah majelis ini pulang, di antara bapak ibu ini jumpa bungkusan di tengah jalan, setelah ditendang-tendang dibuka ternyata isi uang 100 juta. Nah ini ada nggak imannya? Kalau dia jumpa uang 100 juta, dalam hatinya kata orang Madura, jeksa kasa, ini imannya bermasalah. Imannya bermasalah. Karena kalau orang imannya sempurna, imannya akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Iman yang mencegah kalau merasa bahwa itu bukan hak milik, tidak akan mungkin. Itu dalam Islam ada aturan main. Kalau memang betul kita menjumpai uang sebesar itu, apa yang ternilai, kita harus diumumkan. Peluang pertama sampai 1 bulan itu diumumkan sehari 2 kali. Dijelaskan barang siapa kehilangan uang sebanyak 100 juta, bungkusannya berwarna ini, talinya berwarna ini, dijelaskan dengan jelas. Oh enak orang tidak bisa. Uang sebanyak itu tidak mungkin ratusan semua, tidak mungkin 50 semua, itu pasti bercampur-campur. Dan orang itu harus disumpah. Kalau boleh disumpah ringan dan ternyata betul ciri-cirinya harus diserahkan. Kan bukan hak milik kita. Kalau uang itu dalam 1 tahun belum ada yang ngaku, belum boleh digunakan. Terus disiapkan, kalau 1 tahun disiapkan setiap Jumat di masjid-masjid, diumumkan. Kalau ada yang mengaku bisa disumpah, diserahkan. Kalau 2 tahun itu tidak ada yang mengaku, bahwa orang yang menemukan boleh menggunakan uang itu, boleh menggunakan. Dan kalau suatu waktu orang datang mengaku sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan dan berani disumpah, harus diserahkan kepada pemiliknya. Ini Islam. Jadi kalau iman yang memang ada, pasti bisa mencegah. Karena iman ini yang bisa mencegah dari hal-hal yang dilarang Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasnu syai'un khamra hina yasnubu wa huwa mu'minun, wa la yasnu syai'un illa yasnu wa huwa mu'minun. Yang berzina tidak akan melakukan perbuatan zina di saat tidak berzina masih ada setetes iman. Kalau imannya ada, tidak akan dia berani melakukan. Kalau sudah berzina, berarti imannya oleh Allah dicabut. Na'udzubillah. Kalau orang itu mati di saat berzina, orang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah, haram disolati. Syukur kalau orang itu masih panjang umur, mau bertobat kepada Allah. Dan tentu setelah dicabut iman, kalau panjang umur dikembalikan lagi oleh Allah. Tapi sudah tercoreng di hadapan Allah. Kalau mau bertobat, Allah Maha Pengampun. Juga kata Rasulullah SAW, si pencuri tidak akan pernah mencuri barang orang lain, dia hendak mencuri masih ada setes iman. Kalau imannya ada, tidak mungkin mengambil barang sesuatu. Terjadi kalau sudah diambil hak orang lain itu, imannya oleh Allah dicabut. Kalau pas mati di saat mengambil barangnya orang lain, mati dalam keadaan kufur, haram orang itu disolati. Juga si peminum tidak akan pernah minuman-minuman yang dilarang. Jikalau hendak meminum masih ada setetes iman. Kalau sudah menemukan minuman oleh Allah dicabut, kalau mati di saat minum, orang itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti imannya sudah habis. Jadi mari iman kita jaga dengan baik, kita pupuk dengan baik. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, al-iman huryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul hayat. Sering mengatakan demikian. Wa tabrutul ilmu. Iman itu kata Rasulullah itu telanjang, tidak berbusana, tidak berpakaian. Pakaian iman itu adalah takwa kepada Allah. Makanya di surat puasa hendaklah kita takut. Dan perhiasan iman itu adalah rasa malu. Buah daripada iman itu adalah ilmu pengetahuan khususnya tentang agama. Jadi mari, bukan masalah sederhana iman. Kelemahan iman membawa efek kelemahan akibat, membawa efek kelemahan akibat. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Hadatul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitabnya
at-tauhidu yujibul imana. Man la imana la tauhida lahu. Wal iman yujibu syari'ata. Man la syari'ata la imana lahu wa la tauhida lahu. Asy-syari'atu tujibul adab. Man la adab lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Kata Syekh Al-Asari menyatakan, tauhid itu menetapkan adanya iman. Barang siapa yang tidak beriman maka ia tidak bertauhid kepada Allah. Iman itu menetapkan adanya syariat. Barang siapa yang tidak bersyariat, orang itu tidak beriman dan orang itu tidak bertauhid kepada Allah. Dan syariat itu menetapkan adanya adab, tata krama, akhlak. Barang siapa tidak beradab, barang siapa tidak berakhlak, berarti ia tidak bersyariat, ia tidak beriman dan ia tidak bertauhid, berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari akidah kita jaga dengan baik. Kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang kalau kita mempunyai suatu urusan penting, problem yang dicanangkan sudah dipersiapkan ikhtiarnya,